Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin pengalaman makan di restoran atau nginep di hotel itu jadi nggak terlupakan? Apa coba karena makanannya enak? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Nah, di dunia hospitality yang kompetitif banget kayak sekarang, jawabannya tuh ternyata makin kompleks. Soalnya ekspektasi para tamu udah berubah total, dan industrinya harus bisa beradaptasi, dan beradaptasinya harus cepet. Oke, kita bedah dulu tren besarnya ya, yaitu munculnya fine casual. Jadi gini, sekarang para tamu itu pengennya kualitas dan kemewahan, tapi dalam format yang lebih personal, yang nggak kaku. Mereka mau hidangan sekelas fine dining, tapi suasananya lebih santai dan nyaman. Nah, ini datanya menarik banget. Menurut laporan dari Marriott International, 59% tamu di Asia Pasifik sekarang lebih milih pengalaman makan yang kasual ketimbang formal. Angka ini nunjukin kalau ini bukan lagi tren kecil-kecilan, tapi pergeseran besar loh. Kita beralih dari kemewahan yang serba formal ke kenyamanan yang lebih personal. Ini nih tantangan sekaligus peluang besar buat industrinya. Lantas, gimana cara industrinya menjawab tantangan ini? Jawabannya, bagian pertamanya justru adalah kembali ke dasar-dasar. Menguasai elemen fundamental dari pelayanan, yaitu sentuhan manusia. Sesuatu yang nggak akan bisa digantikan oleh teknologi. Coba deh kita lihat betapa detailnya standar operasional prosedur buat nata meja. Setiap hal kecil, dari alas peredam suara sampai posisi tiap garpu, semuanya diatur dengan presisi. Nah, kuncinya di sini adalah ketelitian ini menciptakan kesan pertama yang sempurna. Ini nunjukin standar kualitas bahkan sebelum makanannya datang. Setelah panggungnya sihat, level berikutnya adalah seni upselling. Tapi ini bukan sekedar jualan loh. Dengan pakai bahasa yang deskriptif kayak gini, staf itu ndak cuma nawarin menu tambahan, tapi mereka seakan-akan melukis sebuah pengalaman di benak tamu. Mereka menjual sebuah imajinasi. Tapi, sentuhan manusia aja jelas nggak cukup di zaman sekarang. Nah, ini kita masuk ke bagian kedua yang nggak kalah penting dari solusi di dunia hospitality modern, integrasi teknologi-teknologi baru yang canggih. Ini nih poin utamanya, teknologi kayak artificial intelligence atau AI, Internet of Things, dan Big Data, itu bukan hadir buat ngambil alih kerjaan manusia. Justru sebaliknya, mereka ini merevolusi semua yang terjadi di balik layar, bikin operasional jadi jauh lebih efisien dan lancar. Dan ini bukan cuma teori loh. Datanya jelas banget nunjukin gimana sistem modern, kayak sistem manajemen properti berbasis cloud, bisa naikin efisiensi operasional sampai 30%. Nah, artinya apa buat kita sebagai tamu? Ya artinya proses check-in lebih cepat, manajemen kamar lebih baik, dan pengalaman nginep kita secara keseluruhan jadi jauh lebih mulus. Angka ini luar biasa kan? Coba bayangin, chatbot AI bisa nanggepin sampai 70% pertanyaan rutin dari tamu. Ini jelas banget ngurangin beban kerja staf, jadi mereka bisa lebih fokus buat nanganin kebutuhan tamu yang lebih rumit, yang lebih personal, yang benar-benar butuh sentuhan manusia. Nah, ini contoh yang keren banget. Gimana teknologi bisa nyambung langsung ke pengalaman tamu? Dengan analisis big data, hotel bisa mengantisipasi kebutuhan Anda. Mungkin mereka bisa ingat preferensi kamar dari kunjungan sebelumnya, atau bahkan minuman favorit Anda. Hasilnya, pelayanannya jadi terasa lebih personal, lebih spesial, dan terbukti naikin kepuasan tamu sampai 15%. Tapi, gimana kalau walau servisnya udah oke dan teknologinya canggih, tetap aja ada yang salah? Nah, momen kayak gini nih yang jadi ujian sesungguhnya dari kualitas sebuah layanan. Ya, kita semua pasti familiar ya sama keluhan-keluhan di bidang F&B ini, mulai dari yang fatal kayak makanan kurang matang, sampai hal mendasar seperti alat makan yang kotor. Staf di garda depan harus siap sedia buat menangani semua masalah ini dengan profesional dan, yang paling penting, dengan cepat. Jadi, kuncinya ternyata ada di proses yang jelas. 5 langkah ini mendengarkan, berempati, menawarkan solusi, mengonfirmasi, dan mengevaluasi. Ini adalah kerangka kerja buat meredakan situasi yang negatif dan bikin pelanggan merasa didengar dan dihargai. Dan coba lihat perbedaannya. Respons yang defensif itu cuma akan bikin masalah jadi lebih besar. Sebaliknya, respons yang penuh empati dan fokus ke solusi itu bisa mengubah pelanggan yang tadinya kecewa jadi pelanggan yang loyal. Inilah kekuatan dari penanganan keluhan yang tepat. Oke, sekarang kita satukan kedua tema besar tadi. Masa depan industri hospitality ini bukan lagi soal milih antara sentuhan manusia atau efisiensi teknologi, tapi tentang bagaimana mengintegrasikan keduanya secara harmonis.
Gambar ini nunjukin inti pesannya dengan sangat jelas. Biarkan teknologi yang mengurus tugas-tugas rutin dan transaksional, kayak pembayaran misalnya. Dengan begitu, manusia bisa fokus ke hal-hal yang butuh kreativitas, keahlian, dan hubungan personal, seperti menciptakan sebuah hidangan yang indah. Inilah kesimpulan paling pentingnya. Teknologi itu bukan saingan, tapi sebuah alat yang luar biasa. Sebuah alat yang kalau digunakan dengan benar, justru bisa meningkatkan kemampuan manusia untuk memberikan pelayanan yang benar-benar istimewa. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Mungkin lain kali Anda akan melihat pengalaman di hotel atau restoran dengan cara yang baru. Memperhatikan perpaduan sempurna antara sentuhan manusia yang hangat dan teknologi cerdas yang bekerja di baliknya. Terima kasih sudah menyimak.